Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Fadlil Ikram MPD selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran ST. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang karakteristik pembelajaran di sekolah dasar. Karakteristik pembelajaran di sekolah rendah. Pembelajaran di kelas rendah dilaksanakan berdasarkan rencana pembelajaran, silabus yang telah dikembangkan oleh guru. Pembelajaran konkret lebih sesuai diberikan pada siswa kelas rendah, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Sekolah dasar, proses pembelajaran ini harus dirancang oleh guru, sehingga kemampuan siswa, bahan ajur proses belajar, dan sistem penilaian sesuai dengan trip perkembangan siswa. Pengembangan sikap ilmiah pada siswa kelas rendah sekolah dasar dapat dilakukan dengan cara menciptakan pembelajaran yang memungkinkan siswa berani mengutarakan pendapat, memiliki rasa ingin mengetahui, memiliki sikap jujur terhadap dirinya dan orang lain, dan mampu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Operasional konkret pada tentang usia tersebut. Anak mulai menunjukkan perilaku belajar sebagai berikut. 1. Mulai memandang dunia secara objektif, bergeser dari suatu aspek situasi ke aspek lain secara relatif, dan memandang unsur-unsur secara serentak. 2. Mulai berpikir secara operasional. 3. Mempergunakan cara berpikir operasional untuk mengklasifikasikan benda-benda. 4. Membentuk dan mempergunakan keterhubungan antara aturan-aturan prinsip ilmiah sederhana, dan mempergunakan hubungan sebab akibat, dan memahami konsep substansi, volume, zat, cair, panjang, lebar, dan luas. Kecenderungan belajar anak usia sekolah dasar memiliki 3 ciri, yaitu konkret. Konkret mengandung makna proses belajar, beranjak dari hal-hal yang konkret, yakni yang dapat dilihat, didengar, diraba, dan diotak-atik, dengan titik penekanan pada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Integratif. Pada tahapan usia sekolah dasar, anak memandang sesuatu yang dipelajari sebagai suatu keutuhan. Mereka belum mampu memilih-milih konsep dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini melukiskan cara berpikir anak yang deduktif, yakni dari hal umum ke bagian demi bagian. Herkes. Pada tahapan usia sekolah dasar, cara anak untuk belajar berkembang secara bertahap, mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu diperhatikan mengenai urutan logis, keterkaitan antara materi dan cukupan keluasan serta kedalaman materi. Pembelajaran bermakna bagi siswa kelas rendah. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses interaksi antara anak dengan anak, dengan sumber belajar, dan anak dengan pendidik. Kegiatan pembelajaran ini akan menjadi bermakna bagi anak jika dilakukan dalam lingkungan yang nyaman dan memberikan rasa aman bagi anak. Karakteristik pembelajaran kelas tinggi. Esensi proses pembelajaran di kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6 adalah suatu pembelajaran yang dilaksanakan secara logis dan sistematis untuk pembelajaran siswa tentang konsep dan generalisis, sehingga penerapannya menyelesaikan masalah sosial, menghubungkan, memisahkan, menyusun, mendaratkan, melipat, dan membagi. Banyak strategi bagi yang dapat digunakan dalam proses belajar di kelas tinggi sekolah dasar, diantaranya ceramah, tanya jawab, latihan atau drill, belajar kelompok, observasi atau pengamatan, inkurir, pemecahan masalah, dan diskusi.
Menurut paket siswa kelas 6 SD yang telah mencapai usia 11 tahun telah memahami fase perkembangan operasional formal. Artinya suatu perkembangan kognitif yang menunjukkan bahwa siswa sudah memiliki kemampuan berpikir tinggi atau berpikir ilmiah. Dengan demikian pada kelas 6 bahkan mulai dari kelas 5 kita sudah dapat menggunakan pendekatan ilmiah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.